Oke, teman-teman, kita sekarang sudah masuk ke metode numerik di modul AKN4 ya. AKN4, di mana kita sekarang di modul AKN4 akan menyelesaikan suatu permasalahan dari persamaan nonlinear dari persamaan nonlinear dengan metode numerik gitu. Sebelum itu, jadinya kita belajar dulu metode numerik itu apa. Jadi metode numerik itu, jadi dalam matematika itu ada dua ya. Metode itu ada dua dalam matematika. Ada secara analitik dan secara numerik gitu. Nah, bedanya analitik sama numerik apa sih ini sebetulnya? Apa nih bedanya analitik sama numerik? Jadi kalau analitik ini kita bisa selesaikan dengan tangan kita, dengan otak kita bisa selesaikan di otak pakai tangan kita, bentuk otak ini, dan pakai tangan nanti kita bisa selesai nih hasilnya solusi. Nah, tapi kalau metode numerik itu bisa kita selesain pakai tangan kita dan otak kita juga. Ini otak ya, bentuk otak. Tapi hasilnya itu bakal panjang lama. Stres duluan karena kita harus ngitung satu-satu gitu. Panjang. Nah, metode numerik ini awalnya itu orang mikirnya secara numerik. Kita ngitung satu-satu. Kayak misalnya ada batu di jalanan. Ini ada orang nih ngelihat batu. Oh, itu batu. Mantap. Ada berapakah batu dua ini? Ada berapakah batu di sini? Orangnya langsung ngomong, oh 2. Kenapa? Caranya gimana? Oh dihitung. 1, ada 2. Jadi 2 batunya. Nah, itu metode numerik. Kita ngitung satu. Ada 1 batu, ada 2. Tapi gimana caranya kita ngitung? Misalnya ntar ada orang nanya nih. Oh itu, kamu bisa ngitung batu. Tapi coba hitung bintang di langit. Ada berapa bintang di langit? Pusing kan? Stres. Berapa hitung bintang di langit? Nggak akan bisa dihitung. Sampai stres-stres juga. Nah, karena kita bingung menghitung secara numerik ketika menghitung bintang-bintang itu, makanya ada secara analitik. Kita bisa pendekatan pakai analitik gitu. Bisa juga pakai numerik. Tapi itu nanti lanjutnya ke selanjutnya. Jadi gini. Nah, awal itu orang numerik, terus pindah ke analitik. Oh, mikir kayaknya ini persebarannya, misalnya bintang yang tadi kasus bintang adalah, oh persebarannya mungkin adalah sekitar berapa juta bintang di sini, di bagian sini yang kita bisa lihat gitu. Nah, itu analitik. Tapi karena zaman sudah modern, maju terus, zaman berkembang, sehingga kita nemuin namanya alat menghitung sempoa awalnya. Alat sempoa. Nah, alat sempoa ini ngitung lebih cepat ngitungnya. Awalnya orang ngitungnya cuman pakai jari, di mana jari adalah ada 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Ini jari orang. Ini kan ada 10 berarti jarinya, berarti bisa ngitung ada 10 ditambah lagi kaki di bawah. Jarinya ada 10, mungkin bisa ngitung 20-an. Bingung kan? Nah, makanya ditemuin nih teknik baru. Ngitung pakai sempoa. Biar bisa ngitung lebih dari 20 atau lebih mudah. Nah, ini komputer generasi pertama. Sempoa ini. Sempoa ini jelek gambarnya. Nah, akhirnya maju terus, akhirnya manusia nemuin namanya mesin yang bisa berkomputer, itu namanya komputer. Komputer itu artinya mesin komputasi, menghitung, computing bahasa Inggris kan, menghitung. Artinya menghitung gitu. Mesin yang bisa menghitung. Awalnya itu komputer. Nah, dari komputer itu kita bisa
menggunakan metode numerik. Kenapa? Karena kan komputer ngitungnya cepet nih. Misalnya kita nih pakai tangan, 2 tambah 2 ya bisa aja langsung di otak. 4. Karena udah hafal. Coba 2 kali 5 kali 8 kali 10 kali 200 berapa? Mungkin masih bisa, ada orang pintar bisa ngitung. Tapi kalau udah rumit kayak 3,14 berapa dikali berapa kan susah. Makanya digunain komputer ini untuk perhitungannya gitu. Nah, karena komputer bisa ngitungnya cepet, komputer itu kayak kalkulator. Kalkulator itu komputer. Makanya kita tinggal masukin 1 tambah 1. Langsung pikir dia, 2. 2 tambah 2, ya langsung 4. Nah, karena kita nemuin komputer ini, kita bisa menggunakan metode numerik dengan lebih efisien gitu. Makanya sekarang kita mau mencoba gimana caranya menyelesaikan pakai metode numerik. Tambah lagi, kalau di komputer ya nih, gak bisa dia pakai metode analitik. Kita mau analitik gimana di komputer? Bisa sih sekarang, ada namanya kecerdasan buatan, tapi ya lebih kompleks lagi nanti masuknya. Tetap di kecerdasan buatan juga ada namanya metode numeriknya juga. Pakai numerik awalnya, harus berhitung ya. Nah gitu, itu sekedar pengantar untuk metode numerik. Nah, kita belajar apa sih di metode ini nanti? Ntar kita buat baru lagi. Kita mau belajar apa aja di metode numerik ini? Kita bakal belajar, kan kita mau nyelesain persamaan non-linear. Linear. Kita punya ada 2 metodenya, metode tertutup, sama metode terbuka. Nah, metode tertutup ini ada namanya metode tabulasi, ada metode apa? Bisection, ada regula falsi. Nah, metode terbuka ini ada nanti Newton-Raphson, terus ada apa? Secant, dan ada iterasi titik tetap. Ini sekian pembukaannya. Lanjut kita nanti ke video selanjutnya yaitu metode tabulasi. Oke.